Ku bersyukur atas anugerah-Mu Tuhan. Engkau kurniakanku sebuah keluarga, istri dan anak-anak, pemberian-Mu untuk ku bimbing menuju ke surga. Aku memuji-Mu atas kasih-Mu Tuhan. Kau telah memberkati keluarga ini. Aku mau berada di samping suamiku, memimpin anak-anak ke jalan yang benar. Satukan kami Bapa di dalam-Mu, dalam keluarga yang mencintai-Mu. Biarlah kasih kami kekal selamanya, berjalan ke surga bersama keluargaku. Telah kulihat anugerah dan kasih-Mu Tuhan, terpancar dari kasih ayah dan ibu. Ku mau menuruti bimbingan mereka dalam perjalanan menuju ke surga. Satukan kami Bapa di dalam-Mu, dalam keluarga yang mencintai-Mu. Biarlah kasih kami kekal selamanya, berjalan ke surga bersama keluargaku. Berjalan ke surga bersama keluargaku. Shalom, saudara dan saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Damai dan sukacita Roh Kudus melimpahi senantiasa dalam hati dan kehidupan kita semua. Kita sangat bersyukur karena pada malam ini kita berkesempatan lagi untuk mengikuti satu lagi pelajaran di dalam pengisian kumpulan penyegaran rohani keluarga 2021, anjuran Gereja Kependidikan SDA daerah Langkun. Dan pada malam ini adalah malam yang ke-6, di mana kita sudah mempelajari 5 pelajaran, yaitu pada malam yang pertama kita sudah belajar tentang cara-cara menangani stres, dan pada malam yang keduanya kita sudah belajar tentang cara-cara berkomunikasi yang berkesan. Dan malam yang ketiga kita juga sudah belajar tentang bagaimana kita berdamai dengan diri kita sendiri, dan juga kita sudah belajar tentang teguran kasih, bagaimana cara kita menegur, dan juga semalam kita sudah belajar tentang kebahagiaan keluarga. Jadi pada malam ini, malam yang ke-6, saya akan membincangkan satu tajuk yang tidak kurang pentingnya, yaitu ibu bapak yang bertanggung jawab.
Sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, karena sekali lagi pada kesempatan ini, Tuhan beserta dengan kami dan para pendengar semua, agar kami dapat mempelajari kebenaran firman-Mu Tuhan, tanpa gangguan daripada kuasa-kuasa kejahatan dan kegelapan, sehingga segala kebenaran firman-Mu Tuhan yang kami akan pelajari pada malam ini menjadi berkat dalam kehidupan kami, agar kami menjadi ibu bapa yang bertanggung jawab. Terima kasih Tuhan, karena ini kami mendengar doa ini mengampuni dosa dan kesalahan kami. Semua ini kami minta dalam nama Tuhan Yesus, menjadi selamat kami semua. Amin. Oke, seperti mana yang sudah saya katakan tadi, tajuk pada malam ini yaitu ibu bapak yang bertanggung jawab. Nah, kita sebagai ibu bapak kena bertanggung jawab di dalam keluarga kita khususnya. Maksud dia ibu bapak ini kedua-dualah ibu dan bapak. Tidak boleh kita letakkan kepada bapak ataupun ibu saja. Jadi kalau kita bercerita tentang ibu bapak yang bertanggung jawab, maka kedua-dua ibu dan bapak yang memikul tanggung jawab tersebut. Oke, apakah tanggung jawab yang telah diamanakan ataupun yang sepatutnya dipikul oleh ibu bapak? Yang pertama ialah melaksanakan tanggung jawab dengan adil dan saksama. Sudah semestinya lah kita mesti melaksanakan tanggung jawab kita sebagai ibu bapak dengan adil dan saksama. Yang kedua yaitu bekerja sama menerapkan nilai-nilai murni kepada anak-anak. Ya, kita mesti bekerja sama dan di dalam menerapkan nilai-nilai murni kepada anak-anak kita ataupun khususnya di dalam keluarga. Yang seterusnya bekerja sama dalam satu kesatuan ataupun peraturan dan disiplin. Jadi maksud dia kita mesti bekerja sama, ibu dan bapak mesti bekerja sama untuk melaksanakan peraturan ataupun melaksanakan disiplin di dalam keluarga kita. Dan tanggung jawab ibu bapak juga ialah menjadi teladan di dalam perkataan ataupun pertuturan, tingkah laku, ataupun apa saja yang kita lakukan itu menjadi cerminan bagi anak-anak ataupun anggota keluarga kita. Dan yang seterusnya yaitu kepimpinan yang seimbang dan tetap. Nah, kita sebagai ibu bapak, kita mesti menunjukkan kepimpinan yang seimbang dan tetap ataupun konsisten di dalam memimpin keluarga kita. Oke, bahagian pertama saya akan mengupaskan tentang pengasuhan anak. Nah, ini yang sangat penting sebab kalau di dalam keluarga itu sudah dikurniakan anak, kita sedia maklum bahwa anak itu adalah anugerah daripada Tuhan ataupun titipan daripada Tuhan kepada keluarga tersebut ataupun kepada kita. Maka itu kita mesti mengasuh anak kita mengikut buku agung ataupun Alkitab sebagai panduan kita untuk mengasuh anak-anak kita. Yang pertama ialah kita mesti menghargai keunikan anak kita. Nah, kalau di dalam Mazmur 139 ayat 14 dinyatakan bahwa setiap anak adalah satu kejadian yang dahsyat dan ajaib. Maka itu kita mesti menghargai keunikan anak tersebut, yakni apa saja keadaan dia, rupanya, suaranya, matanya, jarinya, dan apa saja kita kena menghargai dan kita tidak boleh merendah-rendahkan titipan Tuhan ataupun anak itu kepada kita. Yang seterusnya ialah kita mesti membina harga diri anak. Nah,
Di dalam berkeluarga, kita mesti memberikan dorongan, penghargaan, dan sokongan kepada anak-anak kita. Sebab kalau kita tidak memberi sokongan dan dukungan kepada anak-anak kita, maka bolehlah dikatakan kita tidak mengasihi mereka. Sebab Tuhan sudah mengasihi kita, maka adalah satu kewajiban bagi kita untuk mengasihi sesiapa saja, khususnya yang berada di dalam lingkungan kita, yakni anak-anak, istri ataupun suami di dalam suatu keluarga. Di dalam Yesaya 43 ayat 4 dinyatakan bahwa anak-anak itu adalah sangat berharga di mata Tuhan dan kita wajib mengasihi mereka. Yang ketiga, kita mesti menggunakan masa yang berkualitas bersama dengan anak-anak dan juga anggota keluarga. Nah, di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 2, di mana ada menyebut bahwa untuk segala sesuatu ada masanya. Maka itu kita mesti meluangkan masa untuk bersama-sama dengan anak kita. Maksud dia, mesti kita ada quality time ataupun masa yang berkualitas untuk bersama-sama dengan anak. Tidak semestinya sepanjang masa kita bersama dengan anak-anak, kita tidak bekerja lagi kah, ataupun kita tidak meninggalkan rumah lagi kah, bukan semestinya begitu. Tapi maksud dia, bila mana kita ada kesempatan atau kita coba meluangkan masa untuk bersama dengan anak-anak, kalau anak-anak itu masih kecil mungkin masa kita untuk bermain, meluangkan masa untuk bermain dengan dia, ataupun berkomunikasi dengan dia, ataupun apa saja. Karena masa itu adalah seperti kasih sayang yang kita berikan kepada anak kita. Yang keempat ialah kita mesti menunjukkan kasih yang tidak bersyarat. Nah, di dalam Yeremia 31 ayat 3 dan mengatakan bahwa aku mengasihi dengan kasih yang kekal. Dan Tuhan mengatakan bahwa Tuhan mengasihi kita dengan kekal. Maka itu kita mestilah mengasihi anak kita, dan agar anak kita mendapat kepastian bahwa mereka dikasihi. Dan sudah semestinya seperti yang saya telah sebutkan tadi, mengasihi anak juga adalah sebagaimana Allah mengasihi kita ataupun mengasihi ibu bapa. Dan kalau katakanlah kalau anak itu mungkin kalau anak itu mungkin jahat ataupun kelakuan dia kadang-kadang tidak senonoh, maka kita kena mengasihi dia. Kita tidak boleh membenci dia dengan kelakuan dia, dengan cara dia membawa diri ataupun ialah kelakuan dia. Maka itu kita kena mengasihi dia dan kita berusaha untuk menjadikan yang perangai dia ataupun kelakuan dia yang kurang begitu senonoh ataupun kurang baik itu kepada yang lebih baik. Yang kelima ialah mendidik anak secara rohani. Nah, kita sebagai orang Kristen, kita mesti mendidik anak kita secara rohani, yaitu seperti mana yang terdapat di dalam Ulangan 6 ayat 7 ada mengatakan bahwa mengajar berulang-ulang, membicarakan waktu duduk dalam perjalanan atau berbaring dan bangun. Ini bermaksud kita jangan jemu-jemu untuk membicarakan kebaikan ataupun mengajar anak-anak kita. Dan sekarang ini saya akan berkongsi tentang gaya keibubapaan ataupun bagaimana kita ataupun gaya kita untuk mendidik anak-anak. Nah, mungkin kamu boleh melihat, tuan-tuan dan puan ataupun saudara-saudari boleh melihat di mana jenis ataupun gaya keibubapaan yang saudara-saudari miliki. Yang pertama ialah gaya keibubapaan ialah satu, membiarkan ataupun permisif. Maksud dia ini kalau permisif ini ialah kasih tinggi tapi disiplin rendah. Nah, kalau dalam keluarga
Kalau yang bersifat permisif ini ialah kita kasih kita terlalu tinggi, sehingga kan ada disiplin ataupun yang perlu kita disiplinkan anak-anak kita, kita tidak sampai hati karena kita terlalu mengasihi anak kita, sehingga seolah-olah disiplin anak itu adalah rendah, ataupun kita membiarkan disiplin itu menjadi korban semata-mata kita mengasihi anak kita. Jadi itulah makanya dan dengan kata lain kita terlalu memanjai anak kita. Nah, bukan tidak boleh manja, tapi kalau sudah keterlaluan itu memang tidak boleh. Sebab kalau sehingga merusakkan disiplin. Jadi ada pepatah mengatakan bahwa disiplin itu adalah kasih sayang. Kalau kita tidak mendisiplin anak kita, maka seolah-olah kita tidak mempunyai kasih sayang. Maka itu gaya kewibawapaan yang pertama ialah membiarkan, yaitu ataupun permisif, adalah selalunya akan memberi kesan yang tidak baik kepada anak-anak kita. Karena kita terlalu mengasihi sehingga disiplin di dalam keluarga itu agak rendah ataupun menjadi korban. Tuhan memberi nasihat kepada ibu bapak yang suka ataupun terlalu permisif ini ataupun selalu membiarkan anak-anak. Yaitu di dalam Amsal 13 ayat 24 ada mengatakan bahwa siapa yang tidak menggunakan tongkat membenci kepada anaknya. Nah, maksud dia tongkat ini bukanlah kita pukul anak kita, tapi orang bilang kalau kita mengasihi anak kita, maka ada masanya kita menggunakan rotan ataupun tongkat, tapi bukan tujuan dia adalah untuk mencederakan, apalagi untuk menganiaya ataupun abuse kita punya anak-anak, tapi kita hanya sekadar untuk memberi pengajaran kepada anak-anak kita. Jadi ada juga yang mengatakan bahwa kalau ada rotan, biarlah rotan itu dibalut dengan kasih sayang. Jadi kalau katakanlah kalau ada masanya kita merutan anak, maka biarlah cara kita merutan itu adalah dibalut dengan kasih sayang dan bukan dengan perasaan benci kita kepada anak kita. Yang kedua ialah mengutamakan taat setia. Nah, jenis gaya kewibawapaan yang kedua ialah mengutamakan taat setia ataupun otoritarian. Nah, ini biasanya ibu bapak yang dalam kategori ini ataupun gaya ini ialah peraturannya sangat tinggi. Disiplin pun tinggi, tetapi kasih rendah. Nah, peraturan tinggi, disiplin tinggi, tapi kasih rendah. Maksudnya, kita mau kontrol anak kita. Betul-betul kita kontrol dengan peraturan-peraturan yang sangat ketat. Tapi, sehingga kan seolah-olah kita kurang mengasihi anak kita ataupun anak itu merasa kurang dikasihi. Apa saja yang dia buat seolah-olah dia salah sebab kita terlalu penekanan atau terlalu beri penekanan tentang peraturan ataupun disiplin yang terlalu tinggi. Jadi ini pun sehingga kan nampak seolah-olah kasih itu rendah. Nah, ini ada di dalam contoh dia ada di dalam 1 Samuel pasal 14. Yaitu Raja Saul, di mana peraturan yang dia berikan kepada anak dia, Yonatan, sangat ketat sekali. Sehingga kan bila Yonatan telah melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh Saul, maka bapaknya memberikan hukuman yang sangat berat kepada anaknya. Maka itu kita kena pertimbangkan, kita kena tengok-tengok di mana kita gaya kewibawapaan kita, di mana kita terletak. Kita kena hati-hati betul. Sebab kasih sayang tidak kalau begitu, bila kasih sayang tidak kelihatan, maka anak-anak kita cenderung merasa tidak disayangi. Jadi bila tidak disayangi, dia sentiasa diburu dengan perasaan takut, dan tidak selamat,
dan kadang-kadang juga dia punya self esteem pun rendah. Harga diri dia macam rendah. Jadi kalau ada begitu, ada nasihat dari Tuhan dalam Kolose 3 ayat 21, ada mengatakan bahwa jangan sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Nah, kita sebagai ibu bapak, kita kan hati-hati ya, jangan kita terlalu bersikap mengunggung anak kita sehingga menyakiti hati anak kita. Yang ketiga ialah lalai ataupun cuai, neglectful. Nah, ini yang kita akan hati-hati betul juga ini. Sebab yang ini di antara ciri-cirinya ialah kasih kita kepada anak-anak rendah dan peraturan pun rendah. Ini yang bahaya. Ini yang sangat bahaya. Sebab kita terlalu cuai. Bermakna kita kasih biar saja itu anak kita. Dia katakanlah ini contoh yang senang kita lihat ialah penggunaan gadget, handphone kah ataupun apa-apalah kan, macam kita tidak peduli, kita biarkan saja dia. Jadi macam yang kalau seolah-olah begitu, peraturan penggunaan itu gadget pun macam tidak ada. Jadi seolah-olah kita kasih biarkan dia. Bila kita kasih biarkan dia, tidak ada peraturan, seolah-olah kita tidak mengasihi dia. Jadi itulah. Ini lalai dan cuai ini adalah kalau dapat kita elakkanlah sama sekali. Sebab kalau ada gaya keibupaan begini, maka ini akan memberi kesan yang tidak baik, bukan saja kepada anak-anak, juga kepada ibu bapak. Karena bila mana seseorang anak itu kita tidak kasihi, maka anak itu ada kecenderungan untuk menjadi orang yang tidak baik, atau menjadi kasarkah, ataupun bengiskah, dan juga ada kecenderungan untuk mendera. Jadi kalau bila anak kita menjadi kasar begitu, dan ibu bapak pun, koslah memang marah kan. Jadi bila marah, mana lagi orang bilang tanggung jawab ibu bapak untuk mendidik anak kalau begitu. Anak kita marah sama anak, dan anak pun marah dengan kita. Jadi ini memang perlu kita elakkan. Kalau ada yang begini, kita kena orang bilang bermuhasabah diri, kita kena duduk bincang balik dengan kita punya dengan the parents ataupun suami istri, pikir baik-baik apa cara untuk mendidik anak-anak. Jangan kita lalai dan cuai, sebab sekarang ini pengaruh di luar sana itu terlalu besar. Jadi kalau kita cuai di dalam keluarga kita, maka anak-anak itu ada kecenderungan untuk mencari tempat mengadu di luar sana. Jadi kalau dia terpilih orang yang baik, mungkin oke lah. Tapi kalau dia terpilih orang yang tidak baik dan ada kecenderungan untuk merusakkan keluarga kita, maka setan itu akan menggunakan orang tersebut untuk merusakkan anak kita. Dan bila anak kita pun rusak, maka keluarga itu pun secara tidak langsung pun akan rusak. Tidak ada sudah keharmonian di dalam keluarga. Jadi ada nasihat daripada Tuhan, yaitu di dalam Efesus 6 ayat 4. Janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tapi didiklah mereka di dalam nasihat dan ajaran Tuhan. Nah, itulah jangan kita membangkitkan amarah kepada anak-anak, ataupun jangan kita membuatkan anak-anak kita marah kepada kita, tapi didiklah mereka di dalam nasihat dan ajaran Tuhan. Ini juga adalah peringatan kepada saya dan kita semua lah, bukan saya mengajar gitu. Orang lain, sebab saya pun masih juga ada juga anak kan, jadi ini mengingatkan diri saya sendiri dan juga kita semua lah para pendengar. Yang keempat ialah penuh berkuasa ataupun otoritatif. Ini yang orang bilang kasih dia tinggi dan pada masa yang sama disiplin pun tinggi. Jadi kasih tinggi, disiplin pun tinggi. Nah, tapi hubungan kasih tetap terbuka dan masih lagi menyokong di antara kita sokong juga anak-anak kita, dan peraturan-peraturan yang utama itu adalah jelas. Walau bagaimanapun ada juga batas-batas tertentu yang kita kena terapkan di dalam kita mendidik ataupun mendisiplinkan anak-anak kita.
dalam Ibrani 12 ayat 5 dan 6 menegur, "Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan menyesah orang yang diakuinya sebagai anak." Nah, Tuhan menegur kita agar jangan kita anggap enteng akan didikan Tuhan. Maka itu kita sebagai keluarga yang rohani, kita karena mendidik anak-anak kita, dan kita jangan membiarkan anak-anak kita ataupun mengabaikan anak-anak kita. Jadi kunci utama mendidik anak ialah disiplin yang efektif, ialah mengenakan disiplin dengan kasih ya. Jadi salah satu cara untuk mendidik anak ialah mengutamakan disiplinlah yang berkesan. Jadi disiplin ini ada tidak sama, berbeza-beza. Ada juga anak yang mungkin kita mungkin boleh rotan kan, tapi ada juga anak yang jangan kita rotan, tidak boleh rotan. Nah, ini bergantung kepada macam mana behavior ataupun perangai itu anak kita. Oke, di dalam mengenakan disiplin yang berkesan, yang pertama kita sudah belajar pun cara berkomunikasi ya. Kita mesti berkomunikasi secara berkesan dengan anak kita. Jadi kita jangan macam yang membiarkan anak kita. Kadang-kadang kita tidak pernah bertegur siapapun, terutama kalau anak kita itu sudah besar. Biar saja dia begitu, biar dia dengan dia punya gadget dia ataupun dia punya hal, kita juga biar dengan kita punya hal. Jadi ini yang sangat bahaya sekarang, karena banyak itu yang mengganggu komunikasi kita. Ada halangan-halangan komunikasi, yaitu salah satunya ialah gadget ataupun handphone. Contohnya handphone lah yang paling senang kan. Jadi ada masa kita duduk di rumah dengan anak, kadang-kadang satu hari pun berapa kali saja berbual. Jadi ini yang sangat, orang bilang sangat mencabar sebagai ibu bapak pada masa inilah. Yang kedua ialah kalau kita mendisiplinkan anak, kadang-kadang kita perlu mengasingkan anak kita. Kalau itu sebagai satu cara kita untuk mendisiplin ialah kita boleh melakukan salah satu cara, yaitu pengasingan sosial ataupun isolasi. Nah, ini maksud dia kalau dia suka membuli, macam ini contoh dia, Harry bersikap membuli ataupun berkelahi dengan rekan-rekannya, kita asingkan dia daripada dia terdedah kepada sikap dia yang suka membuli, berkelahi dengan kawan-kawan dia. Bagus kita asingkan dia. Jangan kita dekatkan dia dengan perkara-perkara begitu yang mendorong dia untuk terus berkelakuan seperti itu. Nah, di dalam 2 Tawarikh pasal 33 ada menyebut itu, Tuhan juga menggunakan cara pengasingan kalau waktu dia mendisiplinkan Manasye, yaitu Manasye adalah seorang raja yang engkar dengan perintah Tuhan. Yang satu lagi cara untuk mendisiplinkan anak ialah dia privasi ataupun pelucutan. Maksud dia kita tidak memberikan sesuatu kalau anak kita itu melakukan ataupun melanggar disiplin. Nanti saya akan bagi contoh. Nah, ini Songkial cakap ini contoh yang Songkial gemar menonton rancangan television setiap malam. Disebabkan pelanggaran yang disengajakannya, ibu bapa menahannya daripada menonton TV selama 2 malam dan mendorongnya untuk berubah. Nah, waktu kami membesarkan anak-anak kami, kami pun gunakan juga cara yang inilah. Cara yang ini kita lucutkan itu hak ataupun kita tidak tunaikan itu permintaan mereka. Contohnya macam kalau di gereja, ini waktu anak-anak kami masih kecil, masih lagi berada di sekolah rendah dan juga di Tadika. Kalau kami janji sebelum kami jalan pergi gereja, kami beritahu anak-anak, kalau di dalam gereja kamu duduk dengan tertib, dan orang bilang macam dengar cakap lah kan,
lepas saja itu kebaktian, cakap kita keluar pergi kedai dan kita makan biasanya makan nasi ayam lah yang sedap kan budak-budak rasa. Jadi kalau mereka betul-betul akur ataupun mendengar betul nasihat, maka itu kita lepas itu kita tunaikan betul-betul. Tidak boleh kita cakap janji saja. Tapi kalau ada di antara yang macam anak kami macam 4 orang, ada di antara yang orang bilang tidak ikut itu peraturan. Nah, kita lucutkanlah, kita tidak jadilah pergi cakap makan. Tidaklah makan, balik ke rumah lah. Ataupun kalau stay di gereja untuk makan potluck di gereja. Tapi kalau mereka ikut peraturan, biarpun ada potluck di gereja, saya lah kalau ada potluck, lepas itu sudah siap apa semua program di gereja. Tengah hari itu ataupun petang itu kita keluar lagi pergi cari makan, menunaikan itu kan. Tapi kalau orang tidak ikut, tidak lah. Nah, ini juga digunakan oleh Tuhan kepada cara ini digunakan oleh Tuhan untuk deprivasi untuk mendisiplinkan Musa. Nah, di dalam Bilangan 20 ayat 8 hingga 12 ini ceritanya ialah semasa Musa dan Harun memimpin orang-orang Israel keluar daripada Mesir dan menuju ke tanah Kanaan. Suatu tempat di mana orang-orang Israel pada ketika itu bersungut-sungut karena dia cakap tidak ada air untuk diminum. Maka Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, maka dia cakap, oke, panggillah itu orang-orang Israel dan cakaplah kepada mereka bahwa cakaplah kepada bukit batu, dia cakap, maka akan ada keluar air di bukit batu itu. Tapi apa yang Musa buat? Bila dia mungkin rasa dia geram betul itu orang Israel yang selalu saja macam yang bersungut-sungut, maka dia ambil itu tongkat dia dan dia pukul itu batu 2 kali. Itu bukit batu 2 kali, itu batu lah. Maka air pun keluar juga. Maka itu Tuhan menarik ataupun melucut hak Musa untuk masuk ke tanah Kanaan dan memimpin orang Israel ke masuk. Jadi Musa tidak masuk ke tanah Kanaan. Bukan dia yang memimpin orang-orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Dia pun dari Mesir dia yang memimpinkan, tapi akhirnya Tuhan lucutkan hak dia untuk sampai ke tanah Kanaan. Jadi itu pun Tuhan gunakan cara itu dan memang itu sangat berkesan. Dengan anak-anak kita pun kita boleh gunakan itu. Bukan kita tidak bukan kita tidak mengasihi anak-anak kita, tapi kita mau dia mesti orang bilang mengikut apa yang kita sudah janji ataupun apa yang sudah kita janjikan kepada mereka. Macam yang saya cakap tadi lah, yang waktu kami mendidik anak-anak yang masih kecil lagi, kami buat begitu. Jadi kalau mereka akur, kita teruskan tuh program. Tapi kalau tiada, orang bilang balik di rumah lah makan, jadi sama juga lah makan juga lah, tapi tidak lebih enjoy kan. Dan kalau makan di kedai, sedap-sedap lagi mungkin. Dan ini adalah alasan yang munasabah ataupun reason dia, ialah kita orang bilang macam yang kita memberi pengalaman kepada anak kita, akibat dia, kalau dia tidak mendengar, ini akibat dia. Kita kasih rasa dia, ini akibat dia, tapi bukanlah kita mendarah sama dia kan, tapi akibat yang dia tidak patuh, maka itulah akibat dia. Kita ambil tindakan begitu. Ini contoh, ini tidak perlu dibaca ini sama juga yang lebih kurang sama yang tadi saya lakukan itu. Ini juga Tuhan telah menggunakan akibat al-munasabah ketika menangani Daud. Oke, kemudian terdapat juga disiplin berbentuk hukuman. Hukuman ini pun ada juga ini bentuk hukuman, yaitu bukan sebagai jalan penyelesaian yang pertama tapi yang terakhir. Kalau salah satu bentuk disiplin ialah berbentuk hukuman. Berbentuk hukuman ini memang kita beri hukuman lah kan. Kalau dia melakukan kesalahan kita bagi hukuman. Tetapi ini kita kena pikir ini bukan jalan penyelesaian yang pertama tetapi yang terakhir. Orang bilang
last resort barulah ini kita boleh ambil. Contohnya kalau dia itu budak macam yang suka panjat-panjat pagar, dan kita cakap larang, jangan kau panjat pagar, cakap nanti kau jatuh. Dia masih juga, jangan kau cakap balik, jangan kau panjat pagar, cakap nanti kau jatuh, ataupun jangan kau panjat pagar, nanti saya rutan kau kalau kau panjat pagar lagi. Daripada kau jatuh, kalau jatuh sakit, ataupun iyalah patah apa semua kan. Tapi kalau dia naik juga, kita boleh bagi penyelesaian last resort, yaitu kita mungkin bolehlah bagi hukuman. Tapi kita mesti bear in mind, kita mesti ingat waktu kita bagi hukuman itu bukan kita benci dia, kita sayangi itu sebenarnya. Nah, dan ini lebih kepada untuk anak-anak kecil lah. Dan kalau sudah remaja itu macam tidak sesuai sudah kan, untuk anak kecil yang baru 5-6 tahun begitu, mungkin bolehlah. Tapi kalau sudah remaja tidak boleh sudah itu. Iya, sebab mana boleh kan kita bagi hukuman itu kalau sudah remaja, nanti dia pikir, dia ingat, boleh ingat sudah itu, dia simpan di hati dia. Dan kalau kita bagi hukuman, jangan kita buat di kalayak ramai, ataupun banyak ada orang nampak. Sebab ada juga ibu bapaknya yang kita nampakkan, dia kasih tengok-tengok orang yang konon-konon dia betul-betul mau bagi hukuman sama anak dia. Waktu kita ada, dia beri hukuman kepada anaknya. Kita pun macam menengok pun macam lain rasa dia kan. Maka itu memang salah. Jangan kita bagi hukuman di hadapan orang ramai. Kalau kita bagi hukuman sama dia, biar di tempat yang orang lain tidak nampak, supaya ada orang bilang itu privacy itu ada, Pak. Macam itu yang orang bilang tidak terdedak pada orang ramai, dan tidaklah jatuh dia punya moro, biarpun dia masih kecil. Tapi kalau ada orang nampak, lain rasa dia kan. Dan waktu kita memberi hukuman itu, contohnya kalau merutan lah kan, jangan kita dalam keadaan yang marah. Tapi biarlah dalam keadaan yang kita mengasihi anak kita. Dan kita mesti beritahu, yang cakap, contohlah kalau kita rutan dia, cakap bukan saya rutan kamu, cakap sebab saya benci kamu, benci marah kamu, tapi cakap ini adalah kasih. Saya sayang kamu, maka itu kamu dapat ini hukuman. Begitu. Jangan kita dalam keadaan emosi apa semua begitu, bukan begitu. Itu kita sebagai keluarga yang rohani, kita jangan buat begitu. Ini juga Tuhan juga pernah menggunakan ini disiplin berbentuk hukuman ini ketika menangani Paulus. Waktu itu dalam 2 Korintus 12 ayat 7 hingga 10 ini, waktu itu kira macam Paulus macam yang megah-megah sudah baca. Jadi Tuhan cakap tidak boleh kalau bermegah-megah, maka dia tidak dia tidak tambah sudah itu ada pencobaan yang ataupun daripada kuasa iblis yang mengganggu Paulus, dan Tuhan tidak membantu pada ketika itu. Dan akhirnya Paulus pun sadar bahwa dia tidak boleh bermegah-megah dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada dia. Jadi dalam keadaan ini, dalam kita mendisiplinkan anak, ada 2 respon lah yang selalunya anak kita akan beri. Tuhan mendisiplin kita, anak-anaknya apakah tujuan, dan apakah tujuan pendisiplinan Tuhan itu kepada kita ataupun anak-anak kita lah. Di dalam Ibrani 12 ayat 11 berkata, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu itu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tapi kemudian yang menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Nah, of course lah, waktu kita merutan anak kita itu memanglah kan, bukan itu mana ada kita rutan itu budak merasa sukacita. Of course lah dia rasa macam kesakitan, dan dia rasa macam ialah memang dia marah lah itu jam kan, tapi hasilnya ialah dia mendapat pengajaran bahwa dia mendapat hukuman tersebut karena kita memberikan hukuman ataupun memberikan pelatihan kepadanya, dan kesannya ialah memang baiklah. Pada masa akan datang dia tidak lagi mengulangi perkara itu. Dan itulah yang saya cakap tadi itu, setiap pendisiplinan yang kita berikan kepada anak-anak kita, ada responnya tuh, satu menerima, satu menolak. Nah, ini yang of course lah, memang inilah biasanya manusia ini kan,
Bukan saja orang tua, anak-anak pun pandai juga nih, menerima ataupun menolak. Itulah respon yang famous itu, yang terkenal itu. Kalau dia dalam cara yang sama, sebagian akur kepada disiplin Tuhan, manakala sebagian lagi memberontak. Sama juga lah dengan kita. Bukan saja kita mendidik anak-anak kita, tapi kita juga adalah anak-anak Tuhan. Dan kalau Tuhan mendidik kita, dan kalau kita menerima, apa kesannya? Dan kalau kita menolak didikan Tuhan, apa kesannya? Coba kita tengok apa kesan dia. Oke. Anak-anak yang menolak pendisiplinan ibu bapa akan membawa celaka terhadap dirinya sendiri maupun masyarakat. Kalau itu anak-anak menolak pendisiplinan yang kita berikan, ataupun disiplin yang kita berikan, ataupun teguran yang kita berikan, maka ini membawa celaka. Ini berarti jangan kita biarkan, jangan kita silap mendidik anak-anak, sehingga membawa kecelakaan kepada anak-anak kita dan juga kepada masyarakat. Jadi ini dan kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita ini ibu bapak, tapi selaku anak-anak Tuhan juga, kita jangan menolak didikan Tuhan. Sebab kalau kita menolak didikan Tuhan, inilah kesan dia, membawa celaka, bukan membawa yang baik, membawa celaka. Oke, mereka yang akur, ini yang menerima, mereka yang akur dengan pendisiplinan ibu bapak akan menjadi berkat kepada keluarga dan dunia. Of course lah, kalau kita ikut ataupun akur dengan pendisiplinan ibu bapak, maka kita akan menjadi berkat kepada keluarga dan anak-anak kita menjadi berkat kepada keluarga dan dunia. Demikian juga dengan kita, ibu bapak, kita semua ini adalah anak-anak Tuhan. Kalau kita akur dengan disiplin yang Tuhan berikan kepada kita, dengan perintah-perintah Tuhan, maka kita menjadi berkat kepada orang lain, dan juga kepada masyarakat di sekeliling kita, dan juga kepada dunia secara keseluruhannya lah. Orang yang menolak pendisiplinan Tuhan akan menerima tabiat setan. Ini yang bahaya ini kan, dan akan dimusnahkan bersama-sama dengannya di neraka kelak. Ini sangat bahaya. Jadi orang yang menolak pendisiplinan Tuhan, ini untuk kita semua lah ini kan, untuk semua kita, janganlah kita menolak pendisiplinan yang Tuhan berikan kepada kita, perintah-perintah yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Karena kalau kita menolak, maka yang terbit ialah tabiat setan di dalam perangai manusia tersebut. Dan bila mana tabiat setan itu ada dengan manusia tersebut, maka dia akan bersama-sama dengan setan di neraka kelak. Itu kita tidak mau. Kita just mention ialah. Dan mereka yang akur dengan pendisiplinan Tuhan akan menerima tabiat Kristus dan akan tinggal bersama-sama dengannya di surga. Ini yang kita mau. Jadi setiap pendisiplinan Tuhan, yaitu melalui perintah-perintahnya, ataupun apa sajalah seruan-seruan yang Tuhan sudah berikan kepada kita kena akur supaya tabiat Kristus ada di dalam tabiat kita dan kita boleh memancarkan kepada orang lain. Dan yang paling hadiah yang paling besar sekali kita peroleh ialah bersama-sama dengan Tuhan Yesus di kerajaan surga nanti. Jadi kita sebagai ibu bapak yang bertanggung jawab, sebab kita kena bertanggung jawab, itulah namanya ibu bapak yang bertanggung jawab. Ibu bapak mesti bertanggung jawab. Kita mesti bertanggung jawab dengan anak-anak yang sudah dititipkan oleh Tuhan kepada kita. Tuhan sudah berikan kita itu anak-anak, maka kita bertanggung jawab sepenuhnya kepada mereka. Sebab dalam 2 Korintus 5 ayat 10, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi itulah tadi, kalau kita menolak, apa akibatnya didikan Tuhan, dan kalau kita menerima, of course, kerajaan surga yang menanti kita, dan kita bersama dengan Tuhan Yesus di kerajaan surga. Jadi ada dua pilihan saja tuh. Kita terima yang baik ataupun yang jahat. Tapi kita janganlah terima yang jahat. Janganlah kita menolak didikan Tuhan. Kita
terimalah dulu ataupun akur dengan didikan Tuhan. Demikian juga dengan anak-anak. Anak-anak pun kena akur dengan didikan ibu bapak. Nah, ini slide yang terakhir, yaitu telah tiba saat penghakimannya, yaitu dalam Wahyu 14 ayat 7. Jadi sekaranglah waktunya kita kena memilih. Sama ada kita memilih Yesus ataupun setan. Jadi pemenang yang saya telah cakapkan tadi, kalau kita menolak didikan Tuhan, maka kita berada di pihak setan. Tapi itu janganlah, itu bukan kita, itu memang orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita sebagai orang yang mengenal Tuhan, mesti kita akur dengan didikan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Dan kita sentiasa menjadi orang-orang yang sangat diberkati, keluarga yang sangat diberkati, dan mudah-mudahan bila mana Tuhan Yesus datang kedua kali di dunia ini, maka kita khususnya kita sekeluarga, keluarga kita, suami istri dan anak-anak, semuanya itu dapat berada bersama-sama di kerajaan surga. Jadi semoga Anda membuat pilihan yang tepat bersama dengan Yesus. Of course lah kan, kita sebagai orang-orang yang sudah mengenalkan Tuhan dan keluarga yang keluarga rohani, maka kita membuat pilihan yang tepat, yaitu bersama dengan Yesus. Jadi bila mana Tuhan Yesus akan datang nanti kedua kali dunia ini, kita bersorak-sorai untuk menantikan kedatangannya. Dan saya rasa itu saja. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah berbicara dengan kami melalui tajuk tanggung jawab ibu bapak yang bertanggung jawab. Kami tahu Tuhan, kami sebagai ibu bapak, kami berusaha sedaya upaya untuk melaksanakan tanggung jawab kami mendidik anak-anak kami khususnya. Tapi kami tahu juga bahwa setan dan kuasa-kuasa kegelapan sentiasa akan merusakkan rancangan baik kami itu. Tapi kami yakin dan percaya dengan kami bersandarkan kepada Tuhan, maka kami menjadi ibu bapak yang bertanggung jawab dan kami dapat mendidik anak-anak kami agar bila mana Tuhan Yesus datang kedua kali dunia ini, maka kami dapat membawa anak-anak kami, oleh keluarga kami untuk bersama-sama dengan Tuhan di kerajaan surga nanti. Sementara kami hidup di dunia ini Tuhan, berkatilah setiap satu kami, agar kami sentiasa mendengar ataupun akur dengan didikan Tuhan, agar kami tidak tersimpang daripada jalan kebenaran yang Tuhan sudah tunjukkan kepada kami. Terima kasih Tuhan karena kebenaran firman Tuhan sudah menjadi bahagian dalam hidup kami. Semua yang kami minta dalam nama Tuhan Yesus, sudah diselamatkan semua. Amin. Oke, berjumpa lagi pada malam esok. Dan jangan lupa temu janji kita pada malam esok pukul 7. Ada lagi tajuk yang lebih baik. Jadi sama-sama kita saksikan. Oke, terima kasih. Aku bersyukur atas anugerah-Mu Tuhan. Engkau kurniakanku sebuah keluarga, istri dan anak-anak, pemberian-Mu untuk ku bimbing menuju ke surga. Atas kasih-Mu Tuhan, Kau telah memberkati keluarga ini. Aku mau berada di samping suamiku, memimpin anak-anak ke jalan yang benar. Satukan kami Bapa di dalam-Mu, dalam keluarga yang mencintai-Mu. Biarlah kasih kami kekal selamanya, berjalan ke surga bersama keluarga
keluargaku. Telah kulihat anugerah dan kasih-Mu, Tuhan, terpancar dari kasih ayah dan ibu. Ku mau menuruti bimbingan mereka dalam perjalanan menuju ke surga. Satukan kami Bapa di dalam-Mu, dalam keluarga yang mencintai-Mu. Biarlah kasih kami kekal selamanya, berjalan ke surga bersama keluargaku. Berjalan ke surga bersama keluarga.